Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Fitra. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Fitra yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang rancangan basis data administrasi pembayaran rawat jalan di rumah sakit. Sebelum kita mempresentasikan makalah ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya sendiri Lia Novitasari, Cita Melinda Mawardi, dan Erson Putra Agung. Untuk presentasi pertama akan saya jelaskan. Di bab 1 kita bisa langsung melihat penjelasan sistem basis data merupakan sebuah sistem penyimpanan kumpulan file-file yang saling berkaitan dengan file yang lainnya, serta pengolahan data dengan menggunakan komputer membentuk suatu bangunan data untuk memberikan informasi sehingga informasi yang disediakan cepat dan akurat. Rumah sakit adalah tempat yang digunakan untuk memeriksa maupun merawat orang-orang yang sedang sakit. Dalam rumah sakit ini pasti terdapat banyak sekali orang-orang yang memeriksakan kesehatannya setiap hari. Tentunya rumah sakit ini butuh sebuah pengolahan data. Data-data tersebut antara lain adalah data pasien, data dokter, data petugas jaga, data ruang, dan pembayaran, maupun data pasien yang menjalani rawat inap. Maka dibuatlah informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data pada rumah sakit. Sistem ini tentunya menggunakan metode komputerisasi karena dengan menggunakan metode komputerisasi, proses penginputan dan proses pengambilan data maupun proses pengupdate data sangat mudah, cepat, dan akurat. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana rancangan basis data pasien di rumah sakit. Tujuannya dibuat makalah ini sendiri adalah untuk mengetahui rancangan basis data di rumah sakit. Untuk bab kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Erson Putra Agung. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lia Novitasari bab 2 landasan teori. Landasan teori ada entity chart. Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang keterangannya perlu disimpan di dalam basis data. Aturan dalam penggunaan entitas sebagai berikut. Entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Nama entitas dituliskan di dalam simbol persegi panjang. Nama entitas berupa kata benda tunggal. Nama entitas sebagai mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan makna yang jelas. Yang kedua ada Entity Relation Diagram. Entity Relation Diagram (ERD) adalah teknik pemodelan data yang dipresentasikan dengan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas dalam sebuah sistem informasi. Entity Relation Diagram (ERD) ialah notasi grafis dalam pemodelan data konseptual. Yang ketiga ada normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Yang keempat ada kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu yang berada di dalam database atau
suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan divisi yang tetap dan sesuai sistem sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama dengan input, output, dan komponen data store. Yang kelima ada rancangan form input. Rancangan form input sistem yang adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik. Isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Erson di sini, bab 3, teknik perancangan. Di bawah ini adalah kwitansi pembayaran pasien rawat jalan di Rumah Sakit Gera Husada. Dari dokumen tersebut dapat kita ambil atribut-atribut, yaitu ada nama rumah sakit, alamat rumah sakit, nama pasien, alamat pasien, nomor registrasi, nomor kwitansi, nama petugas kasir, dan total biaya. Dari atribut-atribut di atas, kita sudah dapat menyusun entity chart. Nah, yang pertama ada pasien dan rumah sakit yang berelasi many to many. Terus ada petugas kasir dan pasien yang berelasi one to many, pasien dan nomor kwitansi one to one, nomor registrasi dan nomor kwitansi one to one, alamat pasien dan nomor kwitansi one to one, nomor kwitansi dan total biaya one to one, pasien dan nomor registrasi one to one, petugas kasir dan rumah sakit many to one, alamat rumah sakit dan nomor kwitansi one to one. Penjelasannya, untuk one to one itu artinya kejadian atau transaksi di antara dua entitas yang berhubungan hanya memungkinkan terjadi satu kali dalam entitas pertama dan entitas kedua. Untuk relasi one to many atau many to one, itu kerelasian terjadi kejadian atau transaksi di antara dua entitas yang berhubungan hanya memungkinkan terjadi satu kali dalam entitas pertama dan terjadi lebih dari satu kali kejadian transaksi pada entitas kedua. Untuk yang relasi many to many ini adalah kejadian atau transaksi di antara dua entitas yang berhubungan lebih dari satu kali kejadian atau transaksi pada entitas pertama dan yang kedua. Terus pada 3.2 di sini ada entity relationship diagram. Di sini ada pasien yang berelasi di kwitansi, terus ada rumah sakit dan petugas. Di pasien ini ada nama pasien dan alamat, di petugas ada nama petugas, di rumah sakit ada nama rumah sakit dan alamat. Semua berelasi di kwitansi dan di kwitansi ada nama rumah sakit, nomor kwitansi, nama petugas, nomor registrasi, nama pasien, dan total biaya. Kemudian pada 3.3 di sini ada normalisasi. Di tabel pertama itu ada pasien, tabel kedua ada rumah sakit, dan yang ketiga ada petugas kasir. Dari pasien di sini primary key-nya adalah nama pasien. Rumah sakit juga primary key-nya adalah nama rumah sakit, dan petugas kasir primary key-nya nama petugas. Nah, di sini dijelaskan jika derajat relasi one to one, maka primary key pada kedua tabel berelasi diletakkan pada tabel pasangannya masing-masing, atau kedua tabel yang berelasi digabungkan dalam satu tabel. Yang kedua, jika derajat relasi many to one atau one to many, primary key dari tabel yang berelasi satu diletakkan pada tabel yang berelasi many. Yang ketiga, jika derajat relasi many to many terbentuk tabel baru sebagai konektor, isi tabel baru tersebut adalah kedua primary key dan berubah menjadi one to many. Nah, jadi ini kita membuat tabel baru yaitu kwitansi, dan semua primary key-nya yang dari tabel pasien, rumah sakit, dan petugas kasir itu masuk ke tabel kwitansi. Terus yang ketiga 3.4 di sini ada kamus data. Kamus data itu terdiri dari 3 tabel. Yang pertama tabel pasien, di situ ada nama dan alamat. Tipenya varchar, untuk nama panjangnya 20,
Untuk alamat panjangnya 50. Keterangannya nama pasien dan alamat pasien. Tabel 3.2 itu ada rumah sakit. Yang pertama itu ada nama rumah sakit dan tipenya varchar, panjangnya juga 20. Keterangannya nama rumah sakit. Yang kedua alamat, tipenya varchar, panjangnya 50, terus keterangannya alamat rumah sakit. Yang ketiga, tabel ke-3.3 itu ada kwitansi. Di dalam kwitansi ini, fieldnya ada nomor registrasi, nomor kwitansi, total biaya, nama pasien, nama rumah sakit, dan nama petugas. Tipenya semua itu varchar. Dan panjangnya untuk yang nomor registrasi itu 12, nomor kwitansi 13, total biaya 9, nama pasien 20, nama rumah sakit 20, dan nama petugas 20. Terus yang ke-3.5 di sini kita sudah membuat rancangan form input. Dari kamus data tersebut kita dapat membuat rancangan form input. Di sini rancangan form inputnya di situ ada nama pasien dan alamat pasien. Terus ada nomor registrasi dan kwitansi. Itu bisa kita tambahkan, kita simpan atau kita edit. Atau di bawahnya kita bisa mencari data. Sekian penjelasan dari saya dan penjelasan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.